Materi hari ini yaitu select tapi dengan join ya, select with join. Yang dimaksud dengan join adalah kita menampilkan data dari dua tabel atau lebih. Jadi query join adalah query yang menampilkan data dari dua tabel atau lebih. Sintaksnya kira-kira sebagai berikut. Select tabel 1 titik kolom, koma, tabel 2 titik kolom, koma, dan seterusnya. Maaf ini titik ya. From tabel 1 join tabel 2 on tabel 1 titik kolom sama dengan tabel 2 titik kolom. Kemudian ada where apabila memang ada kondisi, kemudian order by apabila ingin diurutkan. Nah, misalkan sebagai berikut. Di depan saya atau di depan kita itu ada tabel penjualan, select bintang from penjualan sebagai berikut. Nah, seandainya kita ingin menampilkan data penjualan tapi plus ada nama barangnya. Contohnya begini, kolom kode jual, kemudian ada kolom ID barang, kemudian kolom nama barang, setelah itu kolom jumlah jual. Nah, kalau kita ingin menampilkan data sebagai berikut, nah ini contoh tampilan yang diinginkan. Ada kode jual, ada ID barang, ada nama barang, dan jumlah jual. Nah, tentu query ini tidak bisa kita dapatkan dari satu tabel saja, misalnya tabel penjualan. Karena di tabel penjualan tidak punya atau tidak ada nama barang. Sehingga kita harus join dua tabel, yaitu tabel penjualan, join tabel barang. Query-nya kira-kira sebagai berikut. Select bla bla bla, kemudian from penjualan P. Jadi tabel penjualannya kita kasih alias P, join barang B, kemudian dan seterusnya. Nah, query lengkapnya sebagai berikut atau soal lengkapnya sebagai berikut. Kita ingin menampilkan kode jual, ID barang, nama barang, jumlah jual. Kode jual, ID barang, jumlah barang itu kita ambil dari tabel penjualan. Jadi ini adalah kolom-kolom yang kita peroleh dari tabel penjualan. Sedangkan nama barang adalah kolom yang kita peroleh dari tabel barang. Sehingga query-nya sebagai berikut. Select P titik kode jual. P itu kita lihat di baris 59 atau di baris from. Yang dikasih nama P adalah tabel penjualan. Yang dikasih nama B, nama alias B, adalah tabel barang. Jadi, select P titik kode jual artinya select tabel penjualan titik kolom kode jual, koma, tabel penjualan titik kolom ID barang, koma, tabel barang B titik kolom nama barang, koma, tabel penjualan titik kolom jumlah jual. Jadi kita ingin menampilkan 4 kolom sekaligus, yang mana 3 diantaranya dari tabel penjualan, salah satunya dari tabel barang. Kemudian setelah itu baris berikutnya adalah from barang, kita kasih nama alias B, join penjualan, kita kasih nama P, tabel penjualannya kita kasih nama alias P. Sehingga on, nah ini penting, on ini untuk menyambungkan antara tabel B yaitu barang dengan tabel P yaitu penjualan. On kode B titik kode BRG sama dengan P titik ID barang. Artinya kolom kode barang yang di tabel B atau tabel barang itu sama dengan kolom ID barang yang ada di tabel P. Dengan kata lain, ini adalah foreign key ya, yang menyambungkan antara tabel penjualan dengan tabel barang. Kalau kita ingat, tabel barang dan tabel penjualan itu direlasikan menggunakan foreign key. Foreign key-nya yaitu dari tabel penjualan kolom kode kolom ID barang ke tabel barang kolom kode barang. Ya. Jadi pakai on akan menampilkan data sebagai berikut ya. Jadi ada kode jual, ID barang, nama barang, jumlah jual.
Perhatikan di sini B002 adalah kopi hitam, B005 beras merah, B003 teh melati, B004 beras setra ya, dan seterusnya. Nah, atau query ini juga kita bisa tulis sebagai berikut. Select kode jual, ID barang, nama barang, jumlah jual. Loh, kenapa nggak pakai atau tidak mencantumkan nama tabel sebelum kolom-kolomnya ini? Karena MySQL tidak akan bingung. Dia tahu kode jual itu cuman dari tabel penjualan. ID barang itu adalah nama kolom yang ada di tabel penjualan. Nama barang itu satu-satunya nama kolom yang ada di tabel barang. Jumlah jual itu nama kolom satu-satunya, unik ya, tidak ada kolom yang sama, kolom dengan nama yang sama di tabel lainnya, sehingga MySQL nggak bingung ini kode jual dari tabel mana ya gitu kan, ID barang dari tabel mana ya, nama BRG, NMBRG itu dari tabel mana ya. Jadi MySQL itu nggak bingung. Hal ini dikarenakan kita pada saat membuat tabel barang dan tabel penjualan, kolom-kolomnya itu kita bedakan. Contoh, kalau di tabel barang kita kasih nama kode BRG, sedangkan di tabel penjualan kita kasih nama ID barang. Padahal kan sebenarnya isinya itu juga ya, cuma nama kolomnya aja yang dirubah. Nah, setelah select kemudian menampilkan nama kolom, baru from dan lain-lainnya sama ya. From barang kita kasih nama lainnya B, join penjualan kita kasih nama lainnya P, on B titik kode BRG sama dengan P titik ID barang. Jadi query yang atas atau query yang bawah sama aja, outputnya ya begini-begini juga ya. Kita akan coba yang atas. Select kode jual, ID barang, nama BRG, jumlah jual, from barang B, join penjualan P, kemudian on B titik kode BRG sama dengan P titik ID barang, titik koma. Nah, ini adalah data yang ditampilkan. Kode jual, ID barang, nah ini nama barangnya, kemudian jumlah jualnya, semuanya ada 7 record. Apabila kita ingin menampilkan data barang yang berhasil dijual, tampilkan data barang yang berhasil dijual. Itu maksudnya apa sih? Seandainya di tabel barang itu ada 10 barang misal ya, tetapi yang berhasil dijual itu cuma B001 sampai B005. Nah, kalau ada soal sebagai berikut, tampilkan data barang yang berhasil dijual, maka kita harus menampilkan data barang yang ID barangnya atau kode barangnya mengambilnya dari tabel penjualan. Jangan mengambil kode BRG dari tabel barang, karena tabel barang misalkan ada 10, B001 sampai B010 misal, tetapi yang ada di tabel penjualan itu barangnya B01 sampai B005 saja. Sisanya tidak ada di tabel penjualan. Berarti yang berhasil dijual itu adalah B001 sampai B005 yang ada di tabel penjualan. Kalau ada soal sebagai berikut, tampilkan data barang yang berhasil dijual, maka select, kita ambil ID barangnya atau kode barangnya dari tabel penjualan ya. Nah, tabel penjualan itu nama kolomnya ID barang, bukan kode barang. Sehingga kolom pertama adalah P titik ID barang, baru setelah itu B titik nama BRG, setelah itu B titik harga barang. Saya di sini tidak spesifik data barang yang ingin ditampilkan apa, karena itu ya saya tentukan saja sendiri ya. Kemudian from penjualan P join barang B, on P titik ID barang sama dengan B titik kode barang.
Kalau diperhatikan, yang dua baris terakhir selalu begitu bunyinya ya, penjualan P join barang B, atau terbalik, from barang B join penjualan P, sama aja, mau penjualan P join barang B atau barang B join penjualan P, sama aja. Kemudian onnya P titik ID barang sama dengan B titik kode barang, atau dibalik, B titik kode barang sama dengan P titik ID barang, sama saja. Nah, kalau kita perhatikan baris from dan baris on itu di atas sama begitu bunyinya, selalu begitu ya. Karena itu adalah kalau di query join itu ya wajib ada. Jadi kita ambil dari tabel apa saja, kemudian penghubung antara kedua tabelnya apa. Nah, sehingga apabila dijalankan, kira-kira hasilnya sebagai berikut. Ada kolom ID barang, nama barang, harga barang ya. ID barangnya yang ini adalah data-data barang yang barangnya berhasil dijual. Nah, ID barangnya atau kode barangnya ngambil dari tabel penjualan. Nah, berikutnya 2B, tampilkan data barang yang berhasil dijual tetapi kita ingin menghindari pengulangan. Contoh, ini kalau soal yang sebelumnya kita lihat kopi hitam muncul 2 kali ya, kemudian beras setra juga muncul 2 kali. Kalau soal berikutnya adalah kita ingin menampilkan data barang yang berhasil dijual tapi jangan berulang-ulang deh gitu kan, kita cuma pengen tahu kok nama barang apa yang berhasil dijual atau barang apa yang berhasil dijual, maka kita tambahkan perintah atau statement distinct. Select distinct itu berarti membedakan. Select distinct P titik ID barang artinya kita ingin menampilkan ID barang tapi nggak mau berulang. Yang ditampilin itu nggak mau berulang. Jadi kalau sudah ditampilkan di record pertama, record kedua jangan nampil lagi lah gitu ya. Kalau udah muncul di record kedua, di record ketiga jangan muncul lagi deh, meskipun di tabelnya ada. Tapi pas nampil di layar monitor kita tidak menampilkan 2 kali. Nah, itu menggunakan statement distinct. Yang lain-lainnya sama sehingga munculnya 5 record di depan kita, yaitu ID barangnya B01 sampai B05, nama barangnya sudah unik ya, gula pasir, kopi hitam, teh melati, beras setra dan seterusnya. Nah, berikutnya kalau kita ingin menampilkan data barang yang berhasil atau telah dijual, kemudian hindari pengulangan menggunakan distinct tentunya. Kemudian kita urutkan mulai dari harga barang termurah sampai termahal. Query-nya adalah select distinct P titik ID barang, koma B titik nama barang dan seterusnya. Sama ya, baris select from dan on-nya, tetapi kita tambahkan order by. Order by B titik harga barang. Di sini diurutkan mulai dari harga barang termurah sampai termahal sehingga order by-nya ascending, tetapi kalau kita tidak menuliskan ascending ASC itu artinya defaultnya adalah ascending ya. Sehingga muncul sebagai berikut, ada 5 record tetapi harga recordnya itu terurut berdasarkan harga barang yang termurah sampai yang termahal.